Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai web server. Web server untuk di Linux banyak macam-macamnya. Biasa yang kita pakai itu Apache. Apache, teman-teman pasti udah pernah dengar namanya Apache ya. Ada Apache, ada Nginx, ada juga namanya like HTTPD, kemudian ada yang namanya Lightspeed, banyak ya pokoknya. Dia ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, yang kita akan pelajari hari ini cara instalasi dan config web server. Langkah pertama, install paket web server. Yang mau kita install Apache ya. Apache di Linux CentOS atau Red Hat. Apache itu nama paketnya itu HTTPD ya. Kalau untuk di Linux Debian, Ubuntu, dia namanya tetap Apache. Nah, kalau untuk di Linux turunannya Fedora seperti Red Hat, CentOS, itu namanya HTTPD nama paketnya. Jadi kalau kita install di sini, kita ketik yum install Apache, itu nggak ketemu, pasti error. Ya, pertama kita install paket web server atau HTTPD. Perintahnya yum install HTTPD, kemudian winy. Nah, kebetulan di Linux yang kita pakai ini dia HTTPD-nya sudah ada. Kita bisa cek HTTPD bin version ya. Nah, cara ngecek versi Apache-nya, perintahnya tadi httpd spasi version. Nah, di situ ketahuan versi server Apache-nya versi 2.2.15, kemudian diinstalnya tanggal 3 April 2014. Nah, karena di Linux kita sudah ada, jadi saya nggak perlu install lagi. Cuman langkah-langkahnya itu perintah untuk instalasinya seperti di atas. Kemudian langkah kedua, setup file konfigurasi HTTPD. Adanya di mana? Dia file konfigurasinya, file konfigurasi ada di direktori etc ya. Ada di etc httpd, kemudian config, kemudian http config. Perintahnya nano spasi etc garis miring etc garis miring httpd garis miring config garis miring http d titik config.
Nah ini di sini kita nggak perlu setting banyak, kita cuma pastiin port yang kita pakai port 80 sama directory root ya. Sebenarnya kalau kita mau setting virtual host, kita bisa di sini nanti ada settingan virtual host. Jadi dalam satu directory kita bisa nentuin alamat domain satu ke directory yang satu, dokumen yang lain ke directory yang lain. Nah ini port ya, settingan port kita pakai port 80. Kalau teman-teman mau dirubah jadi port 81 bisa, port 88 bisa, asal jangan pakai port 443 karena file 443 9443 itu sudah milik HTTPS, nggak boleh dipakai. Nah kemudian ini ada konfigurasi untuk modul-modulnya, modul PHP segala macam ada. Yang kemudian yang harus kita cari dokumen rootnya ada di mana. Nah kalau teman-teman bingung cari dokumen root, teman-teman bisa gunain fasilitas where is. Nah di situ ada fasilitas where is ya. Sini ada where is ya. Nah itu control W ya, teman-teman control W. Nah itu diketik dokumen root. Nggak ada, ngetiknya bener nggak? etc garis miring httpd garis miring conf garis miring httpd titik conf. Nah kalau tadi yang where is sudah diketik dokumen root, nah nanti dia dicari file dokumen rootnya. Jadi kalau ada konfigurasinya banyak, filenya kita nggak mungkin cari satu-satu ya, susah ya. Nah itu bisa pakai fasilitas namanya where is. Jadi teman-teman ketik, teman-teman kontrol W, kemudian ketik dokumen root. Nah nanti dia dicari yang ada kata-kata dokumen root. Nah ternyata konfigurasinya ada di var garis miring www garis miring html ya. Nah, bener ya. Nah sekarang teman-teman coba buka browsernya di Linux. Enter, coba ketik localhost. Nah ini kan mati ya, unable to connect ya. Nah coba kita cek file service-nya seperti biasa ada di etc garis miring ini d garis miring httpd. Kemudian dicek statusnya. Nah ini masih stopped ya, benar? Udah? Udah? Sudah? Coba teman-teman start lewat ya. Oke. Nah ini kan kalau file HTTPD-nya sudah di restart, nanti di browser akan muncul seperti ini. Karena apa? Karena tadi kita udah membuat file index ya, file index HTTP, file index HTML di dalam dokumen root. Sebelumnya kita udah cek file dokumen root terletak di var www html
indeks HTML. Nah, kita cukup buat tag HTML sederhana untuk melihat hasilnya berjalan atau enggak web servernya. Nah, setelah sudah dibuat indeks HTML, teman-teman buka browser lagi, kemudian di refresh. Nah, ya kan muncul nanti tuh file HTML yang udah kita buat. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar DNS ya. Nah, sekarang coba kita pakai DNS yang udah kita buat. Sebelumnya teman-teman udah buat kan dengan nama www titik nama domainnya ya. Nah, ini kalau saya enter hasilnya gimana? Sama aja kan? Nah, ini menandakan DNS kita udah bekerja gitu loh. Jadi kita nggak usah ketik localhost atau ketik alamat IP. Ngerti ya? Nah, sekarang coba kita ubah alamat DNS. Coba teman-teman buka alamat DNS recordnya lagi. Tadi kan teman-teman udah bikin record namanya app ya, bener ya? Buka nano var, kemudian hemat, kemudian tadi nama recordnya apa? Masukin nama record masing-masing, kemudian di enter. Nah, ini coba di record app, alamat IP-nya dimasukin alamat kawannya sebelahnya. Alamat IP sebelahnya atau enggak kawannya bebas. Nah, jadi ini mau ngetes bener gak sih arahnya ke sana gitu loh. Di save. Kalau saya coba diarahkan ke alamat 34 ya. App. Jadi teman-teman bebas ya bikin record bebas. Saya di sini contohnya saya bikin record app, kemudian saya arahkan ke alamat IP 34. Benar ya? Sudah? Ini bisa bikin lagi app2 Mustafa, bebas ya, namanya bebas. Ini alamat siapa lagi nih? 141 ya, bebas ya, mau bikin 2, mau bikin tes aja, terserah. Mau bikin 10 nggak apa-apa, mau masukin alamat teman-temannya juga nggak apa-apa. Misalnya di sini saya mau masukin lokal domainnya yogi gitu kan, yogi.mustafa.com. Misalnya saya mau masukin yogi, alamat yogi ya. Ini alamatnya 10134 ya. Sudah? Nah, kalau sudah di save. Di save, kemudian di exit. Nah, jangan lupa kalau ada perubahan record di restart. Nah, di restart. Sebelum itu kita tes dulu. Tadi saya bikin yogi.mustafa.com ya. Nggak ketemu, kenapa nih? Tahu nggak? Pasti kurang titik tuh kan, bener? Nggak bisa kan? Nah, ini titik pengaruh ya. Nanti UAS jangan lupa titiknya. Kalau dibikin banyak-banyak nggak ada titiknya, nggak bisa. Nah, ini coba kita tes. Nah, ini IP-nya udah bener ya, arahnya ke 34. Nah, sekarang coba. Sudah? Belum? Nah, setelah record zone-nya tadi dirubah, ditambah, nametnya di restart lagi, kemudian dites.
tesnya pakai NS lookup, kemudian masukin tadi record yang baru kita tambah tadi. Contohnya tadi kan saya nambah yogi.mustafa.com ya, benar ya? Nah tadi saya nambah itu. Kita mau ngubah juga nggak apa-apa, nambah nggak apa-apa, bebas. Udah? Nah kalau udah benar IP-nya ngarah ke tujuan, buka browser. Nah tadi masukin record yang kita maksud. Tadi saya kan nyoba Yogi ya, ada juga nyoba app mustafa.com. Hasilnya apa? Tetangganya bukan? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba cek. Kalau nggak bisa, coba dicek firewall-nya hidup nggak? Coba dicek firewall-nya, ketik setup, kemudian firewall di enable ya? Disable semua deh. Spasi. Ya, disable. Spasi udah. Kemudian networknya di restart. Sudah? Yang ini Yogi udah. Tinggal di mana? Setup. Kemudian firewall. Enter. Kalau yang dia posisinya begini, ada bintangnya, berarti dia enable. Itu di spasi. Jadi kan hilang tuh. Nah itu di oke. Di yes. Kemudian quit. Nah jangan lupa di restart. Nah udah ya. Udah bikin ya. Hasilnya halaman web temennya bukan? Nah kalau sudah dicoba dengan alamat domain ke IP temannya, nah tadi ada teman kita yang salah setting ya. Jadi gini, pada waktu penambahan zone, record zone, ingat ya teman-teman, kalau ada penambahan record zone, misalnya saya nambahin alamat, mau nambahin record zone app3 misalnya, ini domainnya nggak boleh beda. Misalnya ini saya masukin app3 yogi misalnya, yogi.com, itu nggak boleh karena ini udah di luar zone-nya si domain Mustafa. Kalau mau seperti ini, teman-teman rubah lagi. Kalau mau bikin zone yang beda gitu kan, tadi kan misalnya saya mau bikin app3.yogi.com ya, saya mau pakai yogi.com bukan mustafa.com. Nah jadi teman-teman harus berubah di etc nametnya, nggak usah diikutin, diliatin aja. Nah ini jadi teman-teman kalau mau bikin record zone dengan nama domain yang beda, tadi kan saya mau coba app.yogi.com ya. Nah jadi teman-teman tinggal bikin record zone baru aja.
Misalnya saya bikin record zone yogi.com, tipe masternya, terus namanya yogi.com/host ya. Nah kemudian tinggal bikin record setnya, bukan record set, maksudnya record addressnya. Record addressnya saya ubah dari yang file yang sudah ada aja ya. File sudah ada. yogi.com ya. yogi.com host, dan berubah alamat recordnya var alamat yogi.com host. Ini saya rubah jadi yogi juga. Yogi nah IP addressnya kita arahkan ke alamat IP address Yogi, misalnya 34 ya. Jadi dalam satu DNS server saya sekarang punya 2 domain, cuman alamat IP-nya beda, bener gak? Nah coba sekarang saya restart namanya. Kemudian di sini saya tes DNS lookup mustafa.com. Nah ini alamat IP saya. Nah kemudian saya tes tadi alamat yang baru www.yogi.com, benar kan? Nah jadi ini arahnya ke alamat Yogi. Nah jadi kalau kita mau bikin, tadi kan kita contohnya app.mustafa ya. Nah sedangkan kita mau bikinnya nggak pakai nama Mustafa, mau pakai nama Yogi. Nah, jadi solusinya kalau dia mau seperti ini, kita harus bikin record zone baru dengan nama Yogi. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau kita mau bikin alamat domain baru, itu di DNS servernya kita harus bikin record zone baru dengan nama domain yang baru, gitu loh. Jadi nggak perlu kita bikinnya banyak dalam satu domain, itu recordnya ABCD kita bisa bikin yang lain, kita tinggal bikin record zone-nya aja gitu. Sampai sini paham nggak? Paham? Bingung? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya, udah kemalaman ya. Ya udah, kenapa? UASnya SCP. Untuk materi HTTPD web server sampai di sini dulu. Nanti akan dibahas mengenai materi selanjutnya. Terima kasih.